Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Diva Rofi Al-Qudsi dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya ingin menjelaskan proyek yang telah saya dan teman saya buat, yaitu Riza Nursyah, mengenai ruangan tiga dimensi, yang dimana saya membuat warnet sederhana. Adapun file-filenya di sini saya mempunyai file index HTML, lalu folder objek, sketch.javascript, style.css, dan folder tekstur. Saya akan jelaskan yang pertama dari sketchnya dulu ya. Di sini saya memiliki function preload, yang dimana function preload di sini digunakan untuk memuat beberapa tekstur yang telah saya upload ke folder tekstur di sini, seperti billing, CPU, dinding, dan lain sebagainya. Yang nanti akan dipergunakan untuk menambahkan tekstur terhadap objek-objek yang telah kami buat. Selanjutnya pada function setup. Di sini seperti biasa create canvas, lalu tidak lupa menambahkan WebGL di parameter yang ketiga agar kami bisa membuat objek tiga dimensi. Lalu di dalam function setup juga terdapat kamera. Kamera ini digunakan agar titik awal ketika sketsa ini di play akan berada pada titik X0, Y0, dan Z200, yang dimana akan maju sedikit dari titik awalnya. Saya berikan contoh jika ini dihilangkan. Maka akan terlihat pada posisi defaultnya ini akan terlihat sedikit lebih mundur atau lebih ke arah kita. Ya, kami membuat ini agar terlihat lebih rapi saja. Selanjutnya di dalam function draw. Seperti biasa ada background, lalu translate XYZ, yang dimana translate di sini nanti akan kita manipulasi agar bisa digerakkan oleh function kamera yang telah kami buat di bawah. Lalu rotate Y agar si kamera bisa merotasi terhadap sumbu Y. Tidak lupa saya set dulu X, Y, dan Z-nya di 0 di atas ini, dan rotasinya juga 0, agar nantinya kita bisa memanipulasinya dengan mouse input dan keyboard input nanti di bawah. Oke, ini adalah untuk memanggil kamera yang telah saya set tadi di atas. Lalu selanjutnya memanggil fungsi ruangan. Oh iya, mungkin cara penulisan kami sedikit berbeda dengan seperti tidak sama dengan orang pada umumnya, karena di sini kami memisahkan file-file objek yang akan kita buat ke dalam file JS yang berbeda, agar kedepannya sketch.js ini terlihat lebih rapi dan tidak numpuk gitu kode-kodenya. Jadi saya buat folder ini, di sini ada folder objek. Di dalamnya adalah file-file JS, yang dimana ini adalah objek-objek yang ada pada warnet yang kami buat. File-file ini nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, lalu selanjutnya ini adalah kontrol gerakan kamera menggunakan keyboard WASD. Yang pertama, if key is down 87. 87 ini merujuk pada hotkey W kecil berdasarkan American Standard Code International apa dah namanya, atau disingkat ASCII, ASCII code. Karena kita tidak bisa langsung mengetikkan W di sini,
karena si P5JS-nya tidak akan membaca itu sebagai W. Maka diperlukanlah ASCII kodenya. If jika kita menekan W kecil atau W besar, maka si Z akan ditambah sebesar 40. Ini contohnya saya menekan W. Tuh, Z-nya bertambah 40. Artinya kamera akan menjauhi kita. Lalu selanjutnya, jika kita menekan S atau S kecil, atau S besar, S kecil atau S besar, maka Z dikurangi 40. Nah, itu menandakan bahwa kameranya mundur. Begitu pula dengan A. Ya, kita if case down 65 ini adalah ASCII kodenya A, ini juga A besar. Maka yang dirubah itu adalah X. Nah, seperti yang tadi saya katakan di awal, kenapa saya menerapkan translate XYZ di sini lalu menginisialisasi XYZ 0 di sini agar di bawah bisa dimanipulasi oleh hotkey yang telah saya buat. Sekarang X-nya nih. Ketika menekan A, X-nya akan bertambah 40. Ketika menekan D, X-nya akan mengurang 40. Nah, di sini ada tambahan. Saya ingin kamera yang saya buat itu menjadi lebih leluasa gitu. Yaitu ada naik dan turun. Maka saya membuat di sini if key is down 32 ini ASCII kodenya untuk spasi. Y. Nah, yang dimanipulasi itu adalah Y-nya. Y-nya bertambah 40. Yang dimana jika Y bertambah maka akan naik ke atas. Ini saya menekan spasi. Lalu if key is down 67 ini adalah ASCII kode untuk C. Jika C ditekan, maka Y-nya dikurangi. Yang dimana jika Y dikurangi akan ke bawah. Seperti itu. Lalu di sini pun saya membuat kontrol rotasi kamera menggunakan mouse. Yaitu menggunakan function mouse drag. Nah, seperti yang tadi saya awal jelaskan di atas, ini rotasinya saya menginisialisasi dulu rotasinya yaitu di angka 0. Lalu ketika mouse digerakkan, ketika mouse diklik, lalu mouse-nya digerakkan ke kiri, maka rotasinya itu akan dikalikan 0,003. Ini saya narik ke kiri, ini ke kanan. Nah, jadi semua X, Y, Z dan rotasi ini berhasil dimanipulasi di bawah menggunakan kode yang telah ditulis di sini. Baik, pada file sketch.js telah dijelaskan. Lalu bagaimana caranya saya bisa memanggil objek-objek yang saya tulis di sini? Misalkan ruangan. Saya membuat file ruangan tuh di sini, di file yang berbeda, di folder objek. Di sini saya membuat function ruangan. Jadi si ruangannya itu dijadikan function. Lalu di dalamnya ya saya membuat ruangan. Seperti misalkan ini menggunakan vertex, begin shape, tekstur kayu. Nah, tekstur kayu tuh seperti yang tadi ada di function preload. Saya telah mengupload image-nya di sini. Nah, jadi pertama membuat folder tekstur, lalu diupload di sana, lalu diinisialisasi atau di preload di file sketch.js-nya, lalu dipanggil di sini. Lalu jadilah bentuk seperti ya tekstur seperti ini. Bila mana ini dihilangkan, misalkan maka tekstur kayunya tidak akan muncul. Untuk ruangannya besarnya itu
X-nya sekitar 200, Y-nya 800, dan Z-nya 1400. Dan jadilah ruangan yang seperti balok ini. Saya perlihatkan dari luar ya. Seperti ini. Nah, lalu bagaimana caranya agar si file-file JS ini bisa dipanggil di file utamanya, yaitu dengan menambahkan script search pada file HTML-nya. Seperti di sini. Saya menambahkan objek ruangan di index.html-nya. Jika ini dihilangkan, maka akan terjadi error karena ruangan tidak didefinisikan. Kita coba di file sketch.js-nya ya. Kita hilangkan ruangannya. Tuh. Ini seperti tidak ada ruangan, coy. Mengambang. Kita kembalikan. Aduh. Baik, nampaknya semuanya setelah saya jelaskan mengenai sketch.js, yaitu file utamanya, lalu struktur-struktur yang membentuk warnet ini, lalu fitur yang kami buat yaitu menggunakan kamera menggunakan keyboard, lalu merotasikannya menggunakan mouse, lalu juga penulisan kita yang menggunakan filenya objeknya dipisah, lalu selanjutnya yaitu file-file yang membangun si warnet ini, objek-objek yang membangun si file ini, yang dimana itu akan dijelaskan oleh rekan saya Riza Nursyah. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Riza Nursyah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa yang sudah saya buat, yaitu saya dan teman saya di Farofi Al-Qudsi membuat sebuah virtual warnet menggunakan P5.js ya teman-teman. Oke, di sini saya langsung ke penjelasannya aja. Di sini saya akan menjelaskan untuk bagian membuat jam dinding, membuat meja kedua dari PC 1 sampai PC ke-6, menjelaskan pintu, menjelaskan membuat poster yang berada di 3 ini, lalu menjelaskan mengenai hiasan, yaitu kedua ini. Oke teman-teman, kita langsung mulai aja ya. Pertama-tama saya akan menjelaskan untuk membuat meja terlebih dahulu teman-teman. Di sini meja yang ini teman-teman, yang bagian atas ini, dari bagian sini sampai ke bagian sini itu dibuatnya dengan menggunakan box, yaitu boxnya ini dengan panjang 3300, lalu Y-nya ini panjangnya 20. Mohon maaf, bukan panjang, tingginya 20 ya teman-teman. Lalu di sini dengan panjang Z-nya ya teman-teman, panjang ke belakangnya seperti itu tuh 500 teman-teman. Nah, untuk jika masih bingung, panjang Z itu bisa dilihat teman-teman. Nah, panjang dari sini ke sini ya teman-teman, itu panjang Z itu 500 ya teman-teman. Kita lanjut. Di sini saya menggunakan translate, untuk X-nya 0 ya teman-teman. Lalu Y-nya 488 karena di sini defaultnya, karena WebGL ya teman-teman, mau objek apapun defaultnya akan berada di tengah-tengah, titik tengah ini ya, yaitu titik 00-nya berada di tengah-tengah ya teman-teman. Jadi di sini saya X-nya 0 karena saya tidak mengepinggirkan ke kiri atau ke kanan, jadi saya tetap 0 X-nya. Untuk Y-nya 488 saya buat ke bawah, agak ke bawah karena asalnya di sini saya buat
Lalu agar saya buat ke bawah 488. Nah, ini untuk Z-nya minus 148 agar didorong ke belakang, eh namanya biar nempel dengan tembok ini teman-teman, agar terlihat lebih rapi ya. Itu untuk Z-nya teman-teman. Jadi translate-nya ini kan asalnya default-nya tuh di sini nih teman-teman, di tengah-tengah ya, WebGL itu. Titik tengahnya 00-nya tuh, titik 00-nya tuh di sini. X0, Y0, Z0 ada di sini gitu. Jadi untuk Y-nya saya kebawahin sebanyak 488 dan saya kebelakangin sebanyak minus 1148 ya teman-teman, seperti itu. Lalu setelah itu kita lanjut. Di sini saya membuat sebuah kaki ya teman-teman, kaki meja, yaitu ini. Nah, dan ini. Lalu di sini saya juga membuatnya menggunakan box, teman-teman. Di sini saya menggunakan box. Untuk X-nya, untuk width lebarnya sebesar 20, kecil aja ya teman-teman, karena kita di sini akan buat meja kakinya gitu ya. Lalu untuk tingginya sebesar 300 dan untuk Z-nya menyesuaikan ya teman-teman sama box meja yang berdiri gitu. Wadahnya 500, kakinya juga 500 agar rapih gitu teman-teman, sejajar. Agar rapi gitu ya teman-teman. Nah, biar sejajar gini teman-teman. Lalu kita lanjut ke kaki yang kedua teman-teman. Oh, mohon maaf. Di sini saya akan menjelaskan translate-nya terlebih dahulu. Nah, untuk translate di sini karena kan sudah saya bilang ya tadi, untuk WebGL ini defaultnya untuk X-nya ada di 0, Z-nya ada di 0, dan Y-nya pun ada di 0 teman-teman. Titik 00-nya tuh berada di tengah. Nah, lalu saya pindahkan untuk kaki meja yang pertama ini ke samping kiri, yaitu agar sejajar dengan meja ini, agar rapi ya teman-teman. Saya buat minus 1640 dan saya kebawahin Y-nya sebesar 648, berada di sini. Lalu untuk Z-nya ada di minus 1148, mengikuti translate yang ini agar rapi teman-teman, agar pas gitu ya. Nah, di sini lanjut teman-teman. Kaki meja yang kedua sama seperti kaki yang pertama sebenarnya. Namun yang membedakan itu hanya X-nya. Kalau yang ini minus 1640 ke kiri, yang ini 1640 ke kanan. Karena seperti titik koordinat biasa ya teman-teman. X itu kan X horizontal, Y itu vertikal. Jika X itu makin ke kanan, maka X itu positif. Jika X itu makin ke kiri, maka X itu negatif ya teman-teman. Jika Y vertikal, jika Y itu makin ke bawah, makin positif. Jika Y itu ke atas, maka negatif teman-teman. Seperti itu. Boxnya ukurannya sama, translate-nya yang membedakan hanya X-nya ya teman-teman. Di sini untuk yang kiri minus 1640 dan yang kanan 1640 ya teman-teman. Lanjut kita ke meja kedua. Sebenarnya tidak jauh beda ya teman-teman penjelasannya, karena di sini saya hanya mengcopy ya teman-teman, mengcopy apa yang sudah saya buat di sini teman-teman. Hanya dipindahkan saja oleh saya posisinya ke sebelah sini. Kita lihat teman-teman, saya membuat mejanya hanya ukurannya yang beda ya teman-teman. Jika meja ini ukurannya sebesar tadi 3300, untuk meja yang ini ukurannya sebesar 2000, hanya mampu memuat 2 PC gitu ya teman-teman. Di sini translate-nya oke teman-teman. Di sini perlu saya jelaskan dulu sebelumnya, karena defaultnya kita menghadap ke sini ya teman-teman. Defaultnya tuh emang ke sini, titik 00 ada di tengah. Jika ke kiri itu minus X-nya, jika ke kanan itu X-nya positif. Nah, maka jika saya berbalik ke sini, maka sisi kanan ini adalah sisi negatif teman-teman. Jika saya balik ke sini, sisi kanan adalah sisi positif. Jika saya berbalik ke sisi sini, maka sisi kanan ini adalah sisi positif, dan sisi ini ada mohon maaf, sisi sebelah sini, sebelah kanan sini adalah sisi negatif, dan sisi sebelah sini adalah sisi positif. Oke teman-teman, di sini saya hanya merubah apa sih namanya ini ukuran meja ininya ya teman-teman, meja atasnya. Untuk tinggi mejanya ini, yang ini
Y-nya yaitu masih 20 dan Z-nya juga 500, teman-teman. Nah, di sini translate saya translate itu untuk memindahkan titik koordinat sebuah objek ya, teman-teman. Di sini 650 karena tadi karena menghadap ke sini sisi kiri adalah sisi positif, maka saya buat X itu bergeser ke kiri 650 dan saya buat 488 ke bawah. Y sama ini seperti ini ya teman-teman, Y-nya 488 agar sama depannya. Nah, untuk ini teman-teman, nah ini saya karena jika ini minus 1148 agar ke belakang, nah maka ini saya buat 1148 positif agar bisa ke sini teman-teman, berlawanan ya jadinya. Seperti itu teman-teman. Tidak beda jauh sebenarnya. Nah, lalu untuk kaki meja juga sama teman-teman. Untuk X-nya ukurannya 20, ukuran tingginya Y-nya 300 teman-teman. Dan masih sama untuk Z-nya 500 ya teman-teman, agar rapi tetap. Lanjut ke kaki meja berikutnya. Di sini translate-nya minus 340 ya teman-teman. Saya di sini membuat kaki yang kanan terlebih dahulu. Minus 340 derajat berada di posisi ini dan minus 648 berarti Y-nya ke bawah ya teman-teman. Dan posisi Z-nya 1148 karena kita berlawanan dengan posisi yang ini. Lanjut ke translate 1640 teman-teman. Di sini saya membuat kaki meja yang sebelah kiri. Di sini adalah sisi positif ya teman-teman. Sama, untuk Y dan Z-nya masih tetap mengikuti agar rapih ya teman-teman. Kita lanjut ke membuat PC ya teman-teman. Oke, teman-teman, di sini PC 1 adalah ini, PC 2 adalah ini, PC 3 adalah ini, dan PC 4 adalah ini ya teman-teman. Oke, teman-teman, kita pertama-tama untuk PC 1. Di sini saya membuat push. Nah, jika kalian bertanya popnya di mana sih? Nah, popnya saya taruh bawah. Maka sebelum saya taruh pop itu, saya membuat monitor, CPU, keyboard, dan speaker terlebih dahulu. Jadi agar saat saya geser posisi berikut, posisi X dan posisi Y ini, maka mereka akan mengikuti ya teman-teman. Mungkin akan saya contohkan agar teman-teman bisa lebih mengerti ya teman-teman. Misalkan saya geser posisi ini ke kanan agak ke kanan 200 ya, berarti 1000. Kita lihat maka semuanya akan ikut ya teman-teman, dari mouse, monitor, CPU dan lain. Nah, asalnya kan ada di sini ya teman-teman. Kita kembalikan lagi saja ya teman-teman. Nah, posisi 1200. Kita lihat maka akan rapi seperti tadi ya teman-teman. Nah, seperti itu, makanya saya taruh popnya di bawah agar jadi saya tidak ribet memindahkan objeknya satu-satu gitu teman-teman. Nah, di sini saya buat ingat ya teman-teman, jangan pernah lupa bahwa WebGL adalah titik 00-nya adalah di tengah, maka dari itu saya membuat translate minus 1200 agar digeser posisi PC1 ini berada di sini, yaitu posisi 1200, X-nya posisi 550, Y-nya dan minus 148 ke belakang, yaitu Z-nya teman-teman. Nah, lalu di sini saya membuat monitor menggunakan box teman-teman. Untuk width-nya, lebarnya sebesar 400, untuk Y-nya tingginya sebesar 250 dan Z-nya sebesar 20 ya teman-teman. Nah, di sini ini 400, ini 250 seperti itu teman-teman. Nah, ini untuk yang hitam-hitam ini apa sih misalnya sebenarnya? Nah, di sini saya menggunakan stroke weight sebesar 15. Jadi agar tebal gitu, garis, stroke itu garis, namun saya tebalkan sebesar 15 gitu teman-teman. Nah, di sini saya membuat menggunakan tekstur. Teksturnya itu ini saya ambil dari internet ya teman-teman gambarnya, lalu saya ekspor, saya masukkan ke tekstur yang dimana, nah ini billing-dolphin.png, lalu saya buat di sini billing dolphin. Nah, ini teman-teman. Lalu di function preload saya buat variabel billing dengan isi gambar yang saya ambil dari internet. Lalu saya panggil di sini ya teman-teman. Ini juga berlaku untuk PC lain ya. Cara memanggilnya sama teman-teman, seperti itu. Nah, di sini saya translate
untuk monitornya asalnya ada di posisi untuk X-nya tetap 0 ya teman-teman. X-nya 3 minus 3, Y-nya minus 300 dan Z-nya minus 250 agak ke belakang ya teman-teman. Sejujurnya hanya mengikuti ini ya teman-teman. Nah, ini minus 300 tuh minus 300 dari posisi ini ya teman-teman. Nah, bukan mengikut karena popnya belum diberikan di sini. Jadi titik 0 itu sebenarnya ini tuh udah minus 1200. Nah, namun di sini 0 tidak ditambahkan lagi. Nah, karena ini posisinya 550 sudah ke bawah, teman-teman sebenarnya. Namun untuk monitor ini saya ke ataskan lagi dengan minus 300. Jadi ya kurangin aja sebenarnya ini ada di posisi berapa, yaitu dengan cara mengurangi 500 dikurang 550 dikurangi minus 300, teman-teman, seperti itu. Begitupun yang Z, teman-teman. Seperti itu. Oke, lanjut ke membuat CPU. Nah, di sini saya membuat. Nah, sebenarnya mekanismenya sama ya, teman-teman. Di sini untuk translate X-nya 0, Y-nya minus 78. Nah, ini tuh mengikuti yang ini gitu, mengacu dari ini. Posisi yang sebenarnya itu ada di 550 kurangi minus 78, seperti itu, teman-teman. Begitupun yang Z-nya. Nah, di sini saya mau menambahkan tekstur keyboard ya, teman-teman, karena di sini saya tetap mengambil gambar dari internet ya, teman-teman. Gambar ini yang saya kira-kira cocok gitu untuk CPU, lalu saya upload di folder tekstur, lalu saya panggil di function preload, saya buatkan variabelnya, lalu saya panggil di sini gitu, teman-teman. Lalu filenya saya pisah-pisahkan agar terlihat lebih sedikit, tidak ribet gitu ya, teman-teman. Saya panggil di index.html, yaitu di objek pc1.js menggunakan tag script ya, teman-teman. Oke, lanjut kita ke pc1. Tadi membuat CPU, di sini keyboard, teman-teman. Sebenarnya tidak beda jauh ya, teman-teman, membuat box, yaitu dengan lebar 200, dengan tingginya 10, dengan lebar ke belakangnya 80 gitu, teman-teman. Sama sebenarnya. Dan translate-nya pun begitu, teman-teman. Mengikuti arahan yang ini. Translate 0, minus 78, minus 80. Lanjut ke membuat mouse. Di sini saya membuat mouse menggunakan objek ellipsoid ya, teman-teman. Ya, sebenarnya tidak terlihat seperti mouse ya kalau dari dekat, teman-teman. Tapi kalau dari jauh terlihat seperti mouse. Jadi saya cocok-cocokan saja, teman-teman, untuk ini ya, teman-teman, karena berkreasi sesuai kita, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini saya lalu di sini saya menggunakan, oh ya, teman-teman, untuk ini parameternya ellipsoid 30 dan 5. Jadi ellipsoid itu X-nya lebarnya 50 dan tingginya 15 gitu, teman-teman. Dari sebuah silinder ya, teman-teman. Nah, buat penahan komputernya itu, penahan PC-nya itu saya buat dari silinder. Saya kecilin ukurannya gitu ya, teman-teman, biar gak terlalu gede, agar kecil gitu, teman-teman, ukurannya. Nah, untuk yang 125 ini adalah tingginya ya, teman-teman, tinggi si silinder ini. Untuk X-nya lebarnya saya buat lebih kecil. Untuk translate-nya kembali lagi, teman-teman, mengikuti yang ini. Lalu di sini saya membuat, nah, di sini saya membuat apa ya ini namanya, sebuah alas untuk apa ya namanya ini, untuk mouse. Plan yang ini dan plan yang ini. Nah, plan ini tuh untuk, nah, teman-teman bisa lihat. Nah, di sini kan ini PC menggunakan objek box, ini menggunakan objek silinder, dan ini menggunakan fungsi plan yang ini, teman-teman. Nah, ini rotate X radians itu kita merotate kan defaultnya objek plan itu seperti ini ya, teman-teman, defaultnya. Nah, maka saya gunakan rotate X agar dibalikan seperti itu, ditidurkan 90 derajat, sebanyak 90 derajat seperti itu, teman-teman. Lalu di sini sama untuk ya. Nah, untuk yang ini, untuk plan yang ini adalah untuk alas mouse ya, teman-teman, seperti itu. Nah, untuk speaker di sini saya menggunakan objek sphere ya, teman-teman. Biasakan di warnet gitu ya, ada sebuah speaker gitu ya di belakang PC-nya. Ada 2 buah. Di sini saya menggunakan sphere dengan
lebar dan tinggi sebesar 40. Begitupun speaker kedua ya teman-teman. Di sini yang membedakan hanya translate-nya teman-teman. Untuk yang ini, speaker ini adalah speaker bagian kanan. Karena sebelah saya geserkan ke kanan sebesar 100, dan untuk yang ini saya geserkan minus 100 ke kiri, sebesar 100 ke kiri, seperti itu. Nah, begitupun dengan PC 2 ya teman-teman, PC 3, PC 4, PC 5, PC 6. Pembuatannya sebenarnya seperti itu. Yang membedakan mereka itu hanya peletakan ya teman-teman, ini translate-nya. Peletakan yang diletakkan PC-nya itu teman-teman diletakkan di mana gitu. Nah, yang membedakan hanya itunya teman-teman, hanya translate-nya, posisi komputernya gitu teman-teman. Untuk PC 1 mungkin di sini diletakkan 1200 lebih ke kiri dan 550 ke bawah. Untuk PC 2 350 ke kiri dan 550 ke bawah. Nah, untuk Y-nya itu pasti sama ya teman-teman, karena agar terlihat lebih rapi gitu, agar terlihat menempel ke meja ini dengan berada di posisi Y-nya 550 teman-teman. Untuk Y dan Z-nya pasti sama teman-teman ya, agar terlihat rapi sejajar gitu teman-teman. Yang membedakan hanya posisi X pada translate gitu ya teman-teman. Nah, untuk PC 2 ini translate-nya minus 350. Dan untuk cara pembuatan keyboard, CPU, mouse, alas mouse, untuk penahan komputer, ininya plan, ellipsoid, sphere untuk membuat speaker dan keyboard dan lain-lain itu sama ya teman-teman, seperti tadi. Yang membedakan hanya ingat yaitu posisi X-nya teman-teman dari translate masing-masing. Kalau kalian udah paham, gampang kok. Oh, ini tuh cara menyimpan objek tuh menggunakan translate. Oh, ini kalau si posisi komputer ada di pengen posisi di sini, gampang kok, tinggal tambahin. Misalkan pengen dipindahin ke kiri menggunakan X-nya itu dibuat minus. Untuk kalau pengen di sebelah kanan, X-nya dibuat plus gitu. Kalau ingin agak ke atas, dibuat Y-nya dibuat minus. Kalau Y-nya pengen agak ke bawah, Y-nya dibuat plus gitu, seperti itu teman-teman. Nah, ini untuk PC 3 saya buat 500 ke kanan teman-teman. Nah, ini PC 3 nih. Untuk tekstur seperti itu sih teman-teman. Saya ambil dari internet, lalu saya upload di folder tekstur, lalu saya panggil di Sketch.js gitu teman-teman, dengan saya buatkan terlebih dahulu variabelnya. Lalu CPU sama sih teman-teman, seperti itu. Lalu PC keempat yaitu dengan posisi 1300 ada di sebelah kanan teman-teman, yaitu positif. Lalu kita lanjut ke PC kelima. Nah, untuk posisi kelima, karena tadi saya sudah bilang jika berbalik maka maka sisi positif akan berada di sebelah kiri dan sisi negatif ada di sebelah kanan. Maka di sini saya buat untuk PC ke 5 ini berada 200 di posisi kiri namun berbalik, dan PC 6 ada di posisi, oh mohon maaf teman-teman. Nah, ini PC 5, ini PC 6. Nah, ini ada 1000 di sebelah kiri saya, berarti berada 1000 di sekitar kanan sini gitu teman-teman. Kita lanjut ke membuat pintu teman-teman. Oke, di sini saya membuat ini ya, pintu. Di sini untuk teksturnya sendiri saya mengambil dari web OpenGameArt. Saya ambil dari situ, lalu saya download seperti tadi ya. Urutan untuk membuat tekstur itu, memanggil tekstur itu ya download dulu gambarnya, lalu upload di tekstur, lalu kita buatkan variabelnya di function preload, lalu kita panggil lokasinya berada di mana, lalu kita panggil menggunakan function tekstur, seperti itu teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan nostruk agar tidak ada tidak ada garis-garis gitu teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan function plan teman-teman, karena sebelumnya saya pernah menggunakan box ya, function box, tapi gambarnya jadi tidak karuan gitu teman-teman. Maka setelah itu saya mencoba menggunakan function plan dengan lebar 600 dan tinggi 1200. Lalu di sini posisinya berada minus 1100
di sebelah kiri kalau dari sebelah sini, 200 ke bawah, dan 1390 ke depan berarti ya teman-teman. Lalu panggil fungsi variabel pintu yang berisi gambar pintu ini ya teman-teman. Lalu di sini saya membuat sebuah poster teman-teman. Nah, di sini yang pertama saya membuat poster Dota ya teman-teman. Di sini sama saya menggunakan function plan, object plan ya teman-teman, yang dimana lebarnya yaitu 700 dan tingginya 400 teman-teman. Di sini saya tidak menggunakan stroke karena plan itu defaultnya gini kan. Nah, lalu ada garis dari sini ke sini seperti itu secara diagonal teman-teman. Jadi saya hapus agar tidak menghalangi gitu ya. Nah, di sini letaknya yaitu berada X, untuk X-nya berada 1000, karena kan sudah saya bilang ya, untuk setiap objek tuh defaultnya berada di tengah-tengah, titik 00-nya ada berada di tengah, baik itu X, Y, Z berada di sini, maka saya buat ke kiri sebanyak minus 1995, lalu Y-nya saya ke atasin sebanyak 200, lalu Z-nya saya ke belakangin sebanyak 500. Lalu di sini saya rotate Y gitu kan. Jika tadi untuk rotate X itu membuat tidur gitu teman-teman ya, membuat tidur, membuat bangun. Nah, untuk rotate Y ini agar bisa menghadap ke samping kiri maupun ke samping kanan gitu teman-teman. Nah, maka di sini saya menggunakan rotate Y yang berputar, kan asalnya tampilannya depan seperti ini, lalu saya saya rotasikan sebanyak 90 derajat agar menghadap seperti poster dan menempel di dinding seperti ini ya teman-teman. Seperti itu. Lalu saya panggil tekstur yang bernama, lalu di sini saya panggil metode tekstur yang isinya Dota poster yang sudah berisi, yang dimana ini adalah variabel yang berisi gambar Dota ini teman-teman. Lalu kita lanjut ke poster Losaga. Sebenarnya sama teman-teman, sama seperti Dota seperti itu. Lagi-lagi tetap yang membedakan yaitu posisinya, yaitu minus 1995, sama seperti Dota, agar rapi ya teman-teman. Lalu yang ini saya kebawahin sebanyak 300. Nah, yang ini tidak menggunakan Z karena saya ingin poster Saga ini berada di tengah-tengah gitu, ya udah. Jadi gak usah menggunakan Z gitu. Rotate Y sama seperti tadi, mekanismenya, cara kerjanya saya balikin sebanyak 90 derajat gitu teman-teman. Saya rotasi ke kiri agar menghadap seperti poster sebanyak 90 derajat. Ukurannya sama ya untuk poster Dota, poster LS, poster PB ya. Untuk lebarnya 700 dan tingginya 400 teman-teman. Nah, lalu panggil teksturnya yang bergambar Losaga seperti itu. Lalu poster PB pun begitu teman-teman, sama. Yang membedakan hanya translate-nya, yaitu means 1995 ke sebelah kiri, 200 ke atas, sama seperti Dota. Yang untuk X dan Y-nya yang membedakan hanya Z-nya teman-teman, yaitu 500. Kali ini 500 ke depan, untuk Dota 500 ke belakang teman-teman. Untuk rotate Y sama, mekanismenya seperti itu, tekstur pun sama, plan sama besar ukurannya. Lalu kita lanjut ke jam dinding. Di sini saya membuat jam dinding ya teman-teman. Jam dinding ini saya buat menggunakan circle, objek circle, yang dimana kan sudah saya bilang ya, WebGL itu titik 00. Saya sudah mengulangnya berapa kali di video yang saya buat ini. X dan Y nya berada di titik 00 di tengah ini. Saya hanya membuat X nya ini diam, tidak ke kiri maupun tidak ke kanan. Saya hanya memundurkannya Z ya teman-teman, menggunakan Z ini memundurkannya sebanyak 1390, dan saya membuatnya agak ke atas sebanyak 380. Nah, di sini parameternya X, Y, dan diameter dari circle tersebut teman-teman. Nah, ini untuk X dan Y-nya tidak saya atur ya teman-teman, karena karena dari WebGL-nya udah 00 gitu ya teman-teman, titik tengahnya. Ya udah saya simpan aja di tengah-tengah karena saya cuma mau saya mundurin dan saya bikin ke atas gitu teman-teman. Lalu panggil teksturnya, lalu no stroke, jangan ada garisnya. Lalu
Jadi deh gambar seperti ini ya teman-teman, jam dinding kita lihat. Nah, lihat seperti beneran ya teman-teman. Lalu yang terakhir di sini saya membuat hiasan. Sebenarnya ini adalah apa ya, saya bingung gitu di warnet yang objek yang berbentuk torus maupun berbentuk kon itu apa sih barangnya gitu. Saya belum pernah menemukan gitu. Jadi di sini saya buat saja sebagai hiasan teman-teman. Saya letakkan di ujung gitu ya, pemanis lah istilahnya teman-teman. Mungkin dari saya seperti itu ya teman-teman. Semoga teman-teman paham dengan apa yang saya jelaskan. Semoga ini juga jadi manfaat ataupun ilmu untuk kalian teman-teman. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.